kita punya Allah yang dahsyat, saudara. Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Tuhan yang berperang ganti kita. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Mari sama-sama menyanyikan pujian ini, saudara. Biar ada terobosan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yes. Woo. God of the breakthrough. Woo. Nyanyikan. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Sing. Carrying our burden.
shout it out, shout it out. Come on, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we wish one more time. Get ready, one more time. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! For the breakthrough! Hallelujah! For the miracle! Thank you, God! Engkau yang terbesar, Engkau yang terlebih besar dalam hidup kami. Yesus terlebih besar. Mari nyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Dia terbesar. Rohnya yang ada dalam hidup kita, ada rohnya yang besar di dalamku. Yesus, Yesus terlebih besar. Besar. Nyanyikan saudara. Yesus terlebih besar. Rohnya terbesar dalam hidup kita dibanding orang yang ada di dunia ini. Mari nyatakan, declare forevermore. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Bukankah Dia Allah yang terbesar, Allah yang disembah, Allah yang ditinggikan? Yesus Kristus namanya. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Angkat tangan kita di hadapan Dia, katakan lagi, Yesus yang terbesar. Lebih besar, oh Jesus. Lebih besar ada di dalam saya dan saudara, di dalamku. Yes, you are. Yesus
sungguh terbukti karyanya yang luar biasa di kayu salib. Dan Dia memberikan kita kuasa untuk kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Hidup di dalam kemenangan. Hidup di dalam kelimpahan. Kita orang yang merdeka. Kita orang yang sudah terbebas, terlepas dari setiap belenggu. Mari sembah Dia. Percaya kepadanya. Dia Allah yang sanggup. Dan Dia Allah yang berkuasa. Yes Lord. Yes Lord. Yes God. Arahkan pandangan kita ke Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian. Di dalam kelemahanku
membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Demikian firman-Mu berkata, Kau takkan pernah tinggal diam. pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Di Datangnya dari yang Maha Tinggi. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar. Mari nyatakan dengan iman. Nyanyikan, Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kita selalu berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu memberikan berkat-Nya terlebih dahulu untuk kita, memberikan nyawanya dan anugerahnya untuk kita semua. Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk kita dapat memberikan persembahan dan perpuluhan kita sebagai tanda ucapan syukur kita untuk menyalurkan berkat yang kita terima daripada Tuhan untuk sesama dan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB ataupun saudara bisa transfer ke nomor rekening BCA 0353080714 atas nama Gereja Kasih Anugerah. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, Happy Sunday. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita bertemu lagi dalam firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan, yang memberikan kita penghiburan, dan juga memimpin jalan hidup kita. Firman Tuhan itu adalah roh, dan di dalam roh ada kehidupan.
Berarti di muka bumi ini dengan roh Tuhan yang memimpin kita, Roh Kudus yang hidup di dalam kita, firman Tuhan yang kita terima itu lebih hebat daripada makanan jasmani yang kita makan 3 hari sekali. Tetapi adalah makanan surgawi yang memberikan sukacita dalam hidup kita. Sehingga dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang gembira, dengan cara berpikir yang diperbaharui, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah jasmani ya. Kita bisa menang di dalam hidup kita. Luar biasa firman Tuhan, luar biasa janji Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi supaya pikiran kita terus disesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum mulai seperti biasa, saya ajak kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus terlebih dahulu. Saya senang dengan perjamuan kudus karena perjamuan kudus itu mengingatkan kita bahwa hidup adalah hadiah. Seringkali kita bergumul dalam hidup dan di dalam pergumulan kita kalah, di dalam bergumulan kita frustrasi. Tapi Tuhan memberikan yang jauh lebih hebat. Hadiah yang Tuhan berikan melebihi segala upaya dan pergumulan kita. Memang ada bagian kita bekerja dan lain sebagainya, tetapi itu adalah bagian Dia terlebih dahulu yang bekerja di dalam hidup kita. Kekuatan Dia membuat kita melakukan pekerjaan yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita terlebih dahulu. Jadi Dia bekerja dalam hidup kita terlebih dahulu, kemudian kita bekerja mengeluarkan apa yang Dia lakukan dalam hidup saudara dan hidup saya. Dan hari ini, lewat perjamuan kudus, ini adalah hadiah. Hadiah tidak hanya hidup yang kekal, tetapi hadiah kesehatan tubuh dan hadiah kesembuhan dari sakit penyakit. Kita suka lupa. Kita suka berpikir hanya obat yang bisa menyembuhkan kita. Kita berpikir hanya dokter yang bisa menyembuhkan kita. Dan kita hargai mereka. Mereka juga anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tetapi ini adalah hadiah yang tidak terhitung harganya. Lebih hebat dan lebih ampuh daripada obat manapun. Yaitu bilur Tuhan Yesus. Menyembuhkan dan memberikan kesehatan ilahi. Do you believe it? Saudara percaya enggak? Saya belajar untuk percaya. Saya mau percaya. Oleh sebab itu, hari ini kita diingatkan kembali akan pengorbanan yang sempurna. Mengambil alih setiap sakit penyakit hidup saudara dan saya. Ditanggungnya di tubuhnya. Sehingga dari bilurnya, dari luka yang ada di tubuhnya, saudara dan saya memperoleh kesembuhan ilahi dan kesehatan ilahi yang kita terima dengan iman percaya. Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu. Tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan. Kami makan, kami percaya, kami aminkan janjimu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Walaupun ini hanyalah anggur biasa. Jus anggur biasa. Tapi mata rohani kami melihat. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib lewat simbol ini. Mengampuni semua dosa dan pelanggaran. Berarti Tuhan memberikan kami hadiah. Hidup kekal untuk selama-lamanya. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Haleluya. Kami dibenarkan oleh darah-Mu. Kami dibenarkan oleh pengorbanan-Mu. Kami dikuduskan oleh kuasa darah-Mu. Kami terima kesembuhan ilahi. Kami terima kesehatan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya bangga sama Tuhan Yesus. Saya percaya saudara juga bangga. Ada satu kata yang membuat saya bangga. Bahwa Tuhan Yesus kalau menyelamatkan hidup saudara dan saya, Dia menyelamatkan dengan kata all out. A-L-L, all out. A-O-U-T, all out. Dengan segenap daya, dengan segenap tenaga, Dia melakukannya. Sampai tuntas. Berarti saudara dan saya orang yang luar biasa. Aman tentram, karena Dia sudah melakukannya all out. Dalam menyelamatkan hidup kita, Dia melakukannya dengan all out. Sampai apa? All out-nya sampai hidupnya sendiri Dia korbankan buat saudara dan saya. Sampai nyawanya sendiri Dia berikan buat saudara dan saya. Menggantikan posisi saudara dan saya. Dan Dia lakukan dengan biaya yang all out. Dia dipermalukan. Shamefully, dengan perasaan malu yang luar biasa.
dia dicambuk, disalib dengan cara yang amat sangat sadis. Dan perkataan terakhir di atas kayu salibnya adalah all out. Ayat di mana Pastor Kong? Kata all out. Saya bahasakan sehari-hari. Di atas kayu salib dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Artinya all out. Amin saudara ya. Saya ingin bertanya sama saudara. Adakah orang lain yang mengalami penghinaan yang sangat amat luar biasa? Yang mengalami pencambukan yang sangat amat luar biasa kecuali Tuhan Yesus Kristus? Yang so bad seperti Tuhan Yesus. Nggak ada. Nggak ada bandingannya. Tuhan Yesus sudah mengalami yang paling maksimum. Seberapa dia dihina saudara. Seberapa rusaknya dia dicambuk, dipukul, dan diolok-olok. Sangat amat terhina. Saya bacakan ayatnya, saudara akan bilang, wow, dia sangat amat dihina. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina. Saudara pernah dihina orang lain? Nggak enak. Ada orang bilang, kalau kamu main sama saya, kamu nggak anggap saya, oke lah. Tapi jangan hina saya. Kalau kamu nggak mau berteman sama saya, kalau kamu mau menjauhi saya, karena saya tidak selevel sama kamu, it's okay. Tapi jangan hina saya. Karena kalau kamu hina saya, berarti kamu tidak hanya menghina saya nggak punya uang, itu masih bisa ditolerir. Tapi kamu sudah menghina jati diri saya, esensi hidup saya, kepribadian saya, eksistensi saya. Tuhan Yesus dihina. Dihinanya sedemikian rupa sehingga dihindari oleh orang. Lihat nggak Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina, dihindari orang. Saudara, kalau kita menghindari seseorang itu, berarti orang itu nggak dianggap. Apakah secara status ekonomi nggak dianggap? Kalau deket-deket dia malah nanti dia minta tolong. Nanti dia minta sumbangan. Nanti dia minta penginapan sama kita. Nanti dia minta uang kita. Nanti dia minta makanan kita. Kita menghindari orang-orang yang tidak berharga. Dan kita cari orang-orang yang berharga. Bukankah itu sifat manusia? Dan Tuhan Yesus dia dihina. Dan tidak hanya dihina, dia dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Tuhan Yesus itu pada waktu dia disalib itu. Kesakitan itu adalah bahagian hidupnya. Saking dia diperlakukan begitu tidak adil. Saking diperlakukan begitu sakitnya. Sehingga rasa sakit itu adalah bahagian daripada hidup Tuhan Yesus. Adalah teman sepermainannya Tuhan Yesus. Kita lanjutkan. Ia sangat dihina. Udah dihina aja udah cukup. Sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Saudara, kalau kita ngelihat sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, hadiah, mobil bagus, pesawat bagus, ya, dekorasi yang bagus, lukisan yang bagus, kita buka mata lebar-lebar. Kita ingin menikmati bunga yang indah, pemandangan yang luar biasa. Kita pengen foto supaya kita ingat memorinya. Tapi kalau kita menutup muka, berarti orang itu orang yang kita nggak pengen lihat. Kita tutup muka, menyebalkan, menjijikkan, sesuatu yang kita ingin hindari. Tuhan Yesus, itulah dia. Sangat dihina, orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Aduh, sakit benar. Kalau bagi orang lain dia tidak masuk hitungan, it is okay. Karena memang orang lain itu bukan siapa-siapanya dia. Bukan anaknya, bukan keponakannya, bukan saudaranya. Tapi bagi kita, orang ciptaan dia sendiri. Kerinduan hatinya sendiri. Dia datang buat kita. Dan bagi kita, dia nggak masuk hitungan. Itulah how badly, begitu buruknya Tuhan Yesus diperlakukan di atas kayu salib, bahkan di dalam perjalanan menuju kayu salib. Yesaya 53 ayat 2 bagian B-nya. Ia tidak tampan. Nah saudara, Tuhan Yesus itu tampan menurut saya. Ia tampan. Kalau sampai dibilang ia tidak tampan, berarti sesuatu terjadi di dalam muka Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus, sehingga dia tidak tampan lagi. Semaraknya pun tidak ada. Semaraknya itu tidak ada. Kalau di dalam bahasa Inggris yang lain, dikatakan kemegahannya tidak ada.
stately formnya hilang. No majestic splendor. Keilahiannya hilang. Kemuliaannya hilang. Semaraknya pun tidak ada, sehingga kita ingin memandang dia. Lanjutkan. Rupa pun tidak. Wow. Wow, saking rusaknya dia. Rupa pun tidak, ilahi pun tidak. Benar-benar pengorbanan Tuhan Yesus itu sungguh amat mengerikan. Nah, setelah Tuhan Yesus mengalami hal-hal yang buruk seperti ini, kira-kira perkataan perpisahan apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya? Kalau misalnya kita ketemu sama orang yang nice, bye-bye, perkataan terakhirnya see you again, sampai ketemu lagi. Sebelum aku pergi aku sudah kangen lagi, pengen ketemu lagi. Aduh, pertemuan kita kok segitu singkatnya ya. See you again, so I wish to come back. Pokoknya dalam waktu dekat saya pengen datang. Biasanya kan begitu. Di parting word-nya, sesuatu yang manis. Tapi kalau mengalami hal-hal yang tidak enak, kita diperlakukan tidak enak, nggak usah diperlakukan tidak enak, kita ke hotel yang kemudian servisnya nggak bagus, kita bilang amit-amit gue balik lagi. Ya, jadi perkataan terakhir kita itu negatif. Tetapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Bangga sekali saya sama dia. Di atas kayu salib, di parting word-nya, perkataan perpisahannya kepada orang-orang yang membenci dia adalah begini. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya bacakan Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi harap pakaiannya. Waduh, what? Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan? Enggak deh Tuhan Yesus. Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Apakah itu imam-imam kepala Yahudi? Apakah orang-orang Yahudi biasa? Atau tentara-tentara Roma yang mengeksekusi Tuhan Yesus? Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dan mereka lakukan dengan sengaja. Mereka ridicule Jesus. Mereka menghina Tuhan. Mereka made fun of Jesus dengan sengaja. Sedemikian rupa sampai mukanya Tuhan Yesus, tadi saya sudah bacakan, tidak tampan. Orang yang tampan kemudian tidak tampan, ya biasanya ya, karena operasi gagal, atau tabrak mobil, atau kebakar, jadi mukanya udah tidak tampan. Bukan hanya tidak tampan, di dalam Alkitab itu dia bilang dia disfigure. Waduh, saya nggak bisa bayangkan lah. Mukanya itu udah nggak, bentuknya udah aneh. Nah saudara, dengan tubuh Tuhan Yesus yang hancur lebur, dengan muka Tuhan Yesus yang sudah jelek banget, tetapi hati Tuhan tidak pernah berubah. Saudara dan saya bisa menghancurkan tubuhnya, bisa menghancurkan mukanya, tetapi hatinya yang penuh kasih dan hatinya yang penuh belas kasihan tidak mungkin akan hilang di dalam hidup Tuhan Yesus. Dan hatinya yang penuh kasih, hatinya yang penuh belas kasihan, itu dia berikan buat saudara dan buat saya. Bahkan di atas kayu salib, di menit-menit terakhir hidupnya, di mana tetangga kiri kanannya, salah satu tetangganya ya, dua-duanya mempermalukan dia di atas kayu salib. Kemudian untungnya satunya berubah. Penjahat di atas kayu salib melecehkan dia, tetapi dia masih reach out. Dia masih berbelas kasihan kepada mereka. Dan kepada salah satu mereka dia berkata, hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di paradise. Karena orang itu berkata, remember me Lord. Ingat aku ya Tuhan ya. Dia berubah. Tadinya dia ngelecehkan, kemudian dia berubah. Ingat aku pada waktu kamu masuk ke dalam kerajaan. Saudara dan saya bisa menghancurkan tubuhnya sekali lagi. Tetapi saudara dan saya tidak bisa menghancurkan hatinya yang penuh kasih buat saudara dan saya. Luar biasa Tuhan Yesus. Saya ingin bertanya pertanyaan pamungkas kepada saudara. Apa yang membuat Tuhan Yesus begitu rindu, begitu pengen, rela untuk mengalami penderitaan salib yang amat luar biasa? Itu sebenarnya akibat daripada dosa saudara dan saya. Tetapi dia harus mengalaminya begitu rupa. Apa sih yang membuat dia bisa bertahan sedemikian lama? Apa sih yang bisa, bukan sedemikian lama ya, dia bertahan sampai ujungnya. Sampai dia berkata, it is finished.
Beberapa orang mungkin berkata, Pastor Kong, gampang bagi Tuhan Yesus untuk menderita buat kita. Nggak ngerasain sakit, saya jamin. Kayak digigit semut aja lah sakitnya. Kenapa begitu? Karena dia itu putra Allah. The Son of God. Dan kalau putra Allah ya nggak mungkin ngerasain sakit. Namanya putra Allah, namanya keilahian Tuhan Yesus. Saudara. That is not what the scriptures say. Itu bukan apa yang Alkitab katakan. Yohanes 4 ayat 6 berkata, Tuhan Yesus itu pernah letih, pernah lelah. Akibat apa ya? Akibat perjalanan. Berarti apa? Dia manusia biasa juga. Dia betul, he was the Son of God. Tapi pada waktu dia datang ke bumi ini, he also was a son of man dengan tubuh seperti saudara dan seperti saya. Yohanes 4 ayat 6 berkata, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Tuhan Yesus loh letih. Kemudian kita pernah baca, saudara mungkin sudah pernah dengar khotbahnya. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Setelah habis puasa apa yang terjadi? Perutnya bunyi. Kampung tengahnya bunyi. Berarti apa? Berarti perutnya itu terbuat dari zat-zat atau unsur-unsur bumi. Unsur-unsur manusia, saudara. Dia juga anak manusia. Misalnya Lukas 19 ayat 41. Pada waktu Tuhan Yesus ke Yerusalem. Sayang sekali penduduknya tidak nerima dia. Dia wept, dia menangis untuk Yerusalem. Intinya dengan kata lain dia menangis untuk saudara dan saya. Dia mau visit kita, dia mau melawat bangsanya. Tapi bangsanya melupakan dia. Nah saudara, kalau dia nggak makan, lapar. Kalau nggak tidur, capek. Habis perjalanan, letih. Ya, apalagi kalau dia dihina. Apalagi kalau dia dipukul, apalagi kalau dia ditempeleng, apalagi kalau dicambuk. Dan bagi orang Romawi cambukannya nggak 39 kali. Tidak 40 kurang 1 kali, itu cambukan untuk orang Yahudi. Ya, tetapi cambukan bagi bangsa Roma nggak peduli dia. Sampai sebanyak-banyaknya, bisa 100 kali. Bisa lebih. Dan saudara bisa bayangkan nggak cambukan yang dibuat itu. Tajam-tajam saudara. Bukan cambukan biasa. Kulitnya ngelupas. Mukanya sudah tidak berbentuk seperti yang kita baca tadi. Berarti dia betul-betul sakit. Betul-betul mengalami kesakitan yang berat. Saudara, betul sekali lagi. Dia itu putra Allah yang tidak mungkin mati. Tetapi dia mengambil jati dirinya juga selama dia muka bumi ini sebagai putra manusia, the Son of Man. Sehingga dia bisa ngerasain setiap sakit, penderitaan, kekesalan yang manusia alami, yang saudara dan saya alami. Termasuk di tengah-tengah pandemi ini. Oleh sebab itu dia melakukannya dengan satu tujuan. Supaya dia bisa menyelamatkan saudara all out. Saya senang dengan istilah tersebut. All out. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya itu all out. Makanya percaya dia datang itu bukan untuk menghakimi saudara dan saya. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak akan dihakimi. Ya, karena apa? Penghakimannya sudah jatuh sama Tuhan Yesus. Dia sudah disalib. Bagian kita menerima kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, bagian kita sederhana, percaya saja. Saudara. Ibrani 4 ayat 15, TPT Translation. Dia mengerti kemanusiaan kita. Dia ngerti benar. Karena sebagai manusia, imam raja kita ini yang agung, dicobai di dalam segala cara sama seperti kita, dan dia mengalahkan dosa. Artinya apa dalam ayat ini? Dia sudah pernah ngalamin apa yang saudara ngalamin. Berarti apa? Berarti dia all out menyelamatkan saudara dan saya. Berarti dia bisa mengalami tantangan dan rintangan yang saudara alami. Bahkan lebih hebat lagi. Dan dia telah menang terhadap tantangan tersebut. Dan dia yang sudah menang tinggal di dalam hidup saudara. Sehingga saudara pasti akan juga menang bersama-sama dengan dia. Amin.
Kalau saudara dan saya jatuh, dia nggak akan bilang, hore rasain kamu. Itu bukan Tuhan. Itu bukan teman. Itu musuh. Kalau saudara merasa sakit, dia sudah pernah merasakannya. Kenapa dia ingin merasakan sakit saudara? Supaya dia bisa menyembuhkan saudara dan saya. Itulah sebabnya tadi saya bilang lewat perjamuan kudus. Roti itu adalah simbol daripada tubuhnya yang sudah dipukul-pukul, dicambuk-cambuk oleh bilurnya, oleh luka yang ada di tubuhnya. Saudara dan saya beroleh hak istimewa untuk bilang, sakit saya sudah ditanggung Tuhan Yesus. Buktinya apa? Badannya luka. Buktinya apa? Mukanya sudah nggak berbentuk. Itulah akibat daripada sakit penyakit saya. Jadi Tuhan sudah tanggung. Kalau Tuhan sudah tanggung, berarti saya tidak perlu tanggung lagi. Dengan iman percaya katakan, by the stripe of Jesus, oleh bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Lantas kalau gitu mesti bayar berapa Pastor? Enggak usah bayar. Itu adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada saudara dengan cuma-cuma. Kembali kepada pertanyaan pamungkas kita saudara. Apa yang membuat Tuhan Yesus itu begitu rela untuk mengalami, untuk melewati sakit penyakit, dosa, penderitaan yang mestinya saudara dan saya alami? Ibrani 12 ayat 2. Saya kasih jawabannya. Dan jawaban ini yang sangat sederhana bisa menjadi jawaban bagi saudara dan saya di dalam menjalani hidup yang ada tantangan, ada rintangan. Tetapi tantangan dan rintangan apapun tidak akan sanggup membuat saudara down karena ada ayat ini. Karena ada firman ini. Ibrani 12 ayat 2. Kita mengalihkan pandangan dari dimensi natural dan memancangkan pandangan kita kepada Yesus yang telah melahirkan iman di dalam kita dan yang memimpin kita maju ke dalam kesempurnaan iman. Ini ayat luar biasa. Alfa dan Omega, dia yang memulai iman kita, dia yang mengakhiri iman kita. Keren Tuhan. Inilah teladannya. Karena hatinya dipenuhi dengan sukacita. Ini jawabannya. Dia bisa bertahan mengambil semua penderitaan manusia, mengambil semua penderitaan dunia, mengambil semua virus, mengambil semua bakteri, mengambil semua sakit penyakit. Kenapa? Karena dia bisa bertahan karena dia penuh dengan sukacita. Hatinya dipenuhi oleh sukacita. Dia melihat ada sukacita di depannya. Dia melihat ada kegembiraan yang di depannya. Kegembiraan apa? Sukacita apa saudara? Sukacita melihat saudara menjadi miliknya. Jadi penderitaan dia tidak sebanding dengan dia membayangkan saudara menjadi miliknya. Dengan dia melihat dia menjadi milik saudara dan saya. Wow. Ini bisa kita tahu dalam kehidupan sehari-hari. Saudara mungkin pernah dengar kesaksian adalah seorang ayah atau seorang ibu yang bekerja karena apa? Karena dia melihat anak-anaknya. Ada orang tua yang sekolahnya mungkin SD atau SD tidak tamat. Tetapi demi anaknya bisa SMP, bisa SMA, bisa kuliah, bisa menjadi sarjana. Dia bekerja bahkan siang dan malam. Kenapa? Yang berat itu menjadi enteng pada waktu dia bayangkan. Kalau nanti anak saya bisa lebih baik daripada saya. Rupanya orang-orang tersebut sadar atau tidak sadar, apakah mereka percaya Tuhan atau tidak, mereka memiliki sebahagian daripada hati daripada Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus itu bisa menanggung semuanya ini karena apa? Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Cuman satu ayat ini. That simple. Sederhana sekali saudara. Jadi saudara dan saya, kalau saudara dan saya bisa bertahan dan saya berikan apresiasi kepada saudara, saudara tidak give up di dalam hidup ini, saudara tidak give in di dalam hidup ini, tapi bisa bertahan sampai hari ini karena ada satu alasannya. Karena ada sukacita di depan. Mungkin sebagian saudara dan saya bertahan karena harus melakukan sesuatu dengan walaupun sakit saudara bertahan. Puji Tuhan. Itu juga udah luar biasa. Tapi hari ini ada kabar lebih baik. Saudara bertahan karena ada kabar sukacita. Bahwa kamu akan menjadi miliknya, maka dia bertahan dalam menanggung penderitaan berat salib. Maka Tuhan Yesus bertahan dalam menanggung penderitaan sayu salib. Mengapa dia bisa bertahan saudara?
karena sukacita. Nah, kalau saudara dan saya yang harus memikul salib Tuhan Yesus untuk dosa dunia, boro-boro bisa. Untuk dosa saudara saja, saya aja, untuk dosa saudara dan saya saja, saya rasa nggak sampai ke Golgota tuh. Mungkin setengah jalannya saudara udah mati. Mungkin 10 langkah aja saudara sudah mati saudara. Tapi Tuhan sudah melakukannya untuk saudara dan saya. Apalagi arti dengan penuh sukacita. Menurut saya ya, Tuhan Yesus itu menghitung berkat. Lebih banyak dia menghitung pukulan-pukulan di tubuhnya. Dia lebih banyak menghitung berkat, nanti ada Kong di situ, ada Temi di situ, ada Angel di situ, ada Josh di situ, ada Marna di situ, ada Tego di situ. Ada nama-nama saudara yang menjadi milik dia. Wow, dia menghitung wajah-wajah saudara yang penuh dengan sukacita. Dia konsentrasinya ke sana. Dia lupakan, udah gak terlalu konsentrasi sama sakit yang ditanggung oleh tubuhnya. Makanya dia bisa bertahan. He counted the blessing more than the pain. Dia menghitung berkat lebih banyak daripada luka. Minggu lalu saya khotbah tentang Naomi. Pada satu poin di dalam hidupnya, dia menghitung kemarahan lebih besar. Dia menghitung sesuatu yang negatif lebih besar. Sehingga dia marah sama Tuhan. Ya, itu minggu lalu. Pertanyaan pamungkas yang berikutnya. Pastor Kong, saya sudah tahu nih. Supaya saya bisa bertahan di dalam hidup. Rupanya sederhana ya janji firman Tuhan. Penuh dengan sukacita surga. Pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan sukacita itu, Pastor? Bukankah itu kamu harus kasih tahu saya know-how-nya supaya saya dapat. Jadi nggak cuma teori, misalnya saudara bertanya. Saya kasih kabar yang sungguh amat baik. Kabarnya adalah sukacita itu sudah ada dalam hidup saudara. Oh, sudah ada? Yes. It is inside you. Nggak kemana-mana. Sama seperti khotbah saya minggu lalu, Boaz itu yang menjadi penebus Naomi, penebus Ruth sekaligus Naomi, dia nggak kemana-mana. Dari dulu juga dia ada di situ. Kalau saja kita sadar. Nah, Galatia 5 ayat 22 di dalam TPT Translation, tetapi buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kamu adalah kasih ilahi dalam berbagai ekspresi. Kasih itu dinyatakan melalui sukacita yang meluap. Saya senang ada kata meluap. Jadi di dalam diri saudara, di dalam hati saudara, sudah ada sukacita itu. Kenapa? Karena sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Dan ngomong-ngomong, sukacita itu bukan upaya saudara, bukan ciptaan saudara, bukan hasil dari pabrik saudara, tapi pabriknya dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada, Roh Kudus itu akan menghasilkan sesuatu, berbuah. Berbuahnya nanti salah satunya adalah sukacita. Jadi pada waktu saudara sadar Roh Kudus ada di dalam hidup saudara, memimpin hidup saudara senantiasa, saudara tidak akan kehilangan sukacita. Sayangnya di dalam hidup ini saudara, ada orang tidak mengalami sukacita. Karena apa? Karena dia mengizinkan berita-berita dunia, kekhawatiran itu menutup sukacitanya. Dia mengizinkan luka dalam hidup, kesaksian yang negatif dari orang lain, menghimpit sukacita yang ada di dalamnya. Seperti Naomi. Naomi karena dia mengalami trauma, kehilangan dua anak laki-lakinya dan suaminya, dia menjadi trauma, dia menjadi luka. Padahal seperti saya terangkan, mereka tidak perlu pindah ke Moab sehingga menghindar diri dari tragedi tersebut. Tapi kemudian saya juga tutup bahwa puji Tuhan, Tuhan itu jagonya di dalam merubah yang negatif menjadi positif. Saudara, saya punya seorang teman. Dia mengalami trauma di dalam hidupnya. Jadi waktu kecil itu dia tuh jarang dapat makan enak. Atau jarang dapat makan. Jadi hidup di dalam kekurangan. Rupanya kekurangan itu masuk ke sanubari hatinya. Dia menjadi trauma, sadar apa tidak sadar. Jadi waktu ketemu saya itu dia kasih makanan yang banyaknya minta ampun. Sehingga harus to go. Diajak saya makan.
to go. Setelah itu keesokan harinya dia ajak makan saya lagi. Saya sudah bilang jangan pesan banyak, dia pesan banyak sekali. Kemudian harus to go lagi. Padahal yang kemarin to go belum sempat dimakan. Saya tidak menghakimi beliau, tapi kemudian dia cerita ya sebagai evaluasi. Tanpa disadari itu karena dulu itu dia mengalami trauma sehingga dia berjanji kalau saya diberkati Tuhan, saya tidak ingin anggota keluarga saya dalam kekurangan. Dan tidak hanya demikian, niat baiknya kalau ada teman-teman yang diajak makan, dia mau make sure orang itu dapat makan yang cukup malah berkelebihan. Dalam hal ini saya diberkati. Tapi ya trauma juga saudara. Nggak bagus, maksudnya pengalaman dia menurut saya kurang bagus gitu. Order sesuai ya daripada to go kemudian nggak dimakan kan sayang. Ada orang lagi, dia cerita pada waktu dia masih kecil, masih muda. Dia perlu satu mainan yang dia minta, tapi satu dan lain hal dia nggak bisa dapat. Atau dia perlu buku sekolah. Ini true story. Dia nggak bisa beli. Orang tuanya nggak punya beli. Sehingga ulangannya menjadi jeblok. Trauma ya. Tapi sayangnya trauma itu kebawa sampai dengan hari ini. Padahal kalau dinilai dari banyak hal, dia diberkati. Kurang apa? Rumah ada, mobil ada, keluarga baik-baik. Tetapi dia ingin mengumpulkan harta. Untuk apa saudara? Bukan untuk dirinya saja. Untuk anaknya. Dan itu bagus. Untuk cucunya. Dan itu bagus. Untuk cicitnya. Itu bagus. Untuk cecetnya. Aduh kok kejauhan ya. Kejauhan ya. Untuk anak udah bagus, cucu. Oke lah. Cicit, cecet, cocot. Cicecot yang dia pikirin sampai segitu jauh. Ya, intentionnya baik untuk menjadi orang yang berguna buat 7 keturunan. Baguslah. Tetapi yang gak bagusnya itu menjadi orangnya menjadi worry. Menjadi khawatir. Pikirannya jadi negatif. Nanti anak saya makan apa ya? Nanti kalau saya gak ada cucu saya makan apa? Nanti cicit saya bagaimana? Nanti cacat saya bagaimana? Itu sudah menghimpit sukacita yang ada di dalam dia. Dia mesti melihat bahwa sukacita di dalam hidupnya atau kekuatan dalam hidupnya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Nah kembali lagi dalam cerita ini, Tuhan Yesus itu bisa bertahan. Kenapa? Karena ada sukacita ya. Sehingga dengan segala cambukan-cambukan yang ada, Tuhan Yesus kemungkinan trauma loh. Buktinya yang saya sebutkan tadi beberapa teman ngalamin trauma. Naomi mengalami trauma. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengalami trauma. Apa rahasianya? Karena sukacita Tuhan menyertai dia. Karena sukacita Tuhan tinggal di dalam hidup dia. Dan kalau saudara dan saya sadar bahwa sukacita dari Tuhan sudah ada di dalam hidup saudara, hasil atau buah daripada Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya, maka saudara dan saya boleh hidup dengan sukacita surgawi senantiasa. Haleluya. Saudara, yang terakhir. Apa sih definisi daripada sukacita? Sukacita itu definisinya sangat sederhana. Sadar, aware akan kebaikan Tuhan. Sadar, aware akan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kalau kita sadar itu, hidup itu menjadi menyenangkan. Saya tutup dengan cerita. Selama pandemi saya sama keluarga sudah setahunan gak kemana-mana. Tapi setelah 1 tahun setengah, setelah setahun lebih sedikit, akhirnya kami memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Dengan prokes kesehatan yang baik. Kami perginya gak jauh-jauh. Ke kota Bogor, deket. Nah saudara yang tinggal di Jakarta, Bogor ada apa? Biasa orang ke Bali lah, orang ke Manado lah, ke Raja Ampat lah, ke Bunaken lah, atau kemana-mana, atau ke luar negeri. Ke Bogor, ya udah makanan sehari-hari. Apalagi yang enaknya? Apalagi yang menariknya? Saya tidak ngenyekin Bogor ya. Saya cuma bilang karena sudah kota yang dekat yang sudah biasa lah kita ke sana. Jadi udah nggak banyak yang dilihat. Ya, teman-teman yang di Bogor minta maaf ya. Tetapi pada hari itu waktu kami ambil waktu jalan-jalan, itu perspektifnya beda. Seneng sekali kami, seneng. Padahal
Ya, bukan kenapa? Karena pandemi sudah lama nggak kemana-mana, jadi sekali pergi walaupun deket rasanya senengnya minta ampun. Nah, saya belajar. Itulah perspektif. Perspektif karena sudah lama tidak jalan-jalan. Sekali jalan-jalan, aduh enaknya minta ampun. Demikian juga, walaupun ada tantangan dan rintangan, kalau saudara dan saya memiliki perspektif surga, wow, Tuhan menyertai saudara dan saya. Dia itu bersama dengan saudara. Dia itu bagi saudara dan saya. Dia itu bahkan tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Dia telah melakukan all out bagi saudara dan saya. Kalau saudara dan saya sadar akan perspektif tersebut, sadar akan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, belas kasihannya tidak ada batas, sukacita ilahi akan menjadi bagian dalam hidup kita senantiasa, bahkan meluap. Sehingga di dalam tantangan dan rintangan yang ada, kita melihat dengan sukacita surga. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh sukacita sudah ada di dalam setiap kehidupan jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini Tuhan, Roh Kudus yang baik, Engkau berikan kami pengertian, celikan, inspirasi dan pewahyuan, sehingga kami sadar, wow, sukacita surga sudah ada dalam hidup kami. Kalau Engkau menyertai kami, kalau Engkau bersama dengan kami, tidak ada yang dapat memisahkan kami. Kalau Engkau sudah tinggal di dalam kami, tidak ada yang bisa memisahkan kami. Aku berdoa Tuhan, sukacita yang meluap dari Tuhan senantiasa menjadi bahagian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pemirsa, pendengar yang setia dimanapun saudara berada, saya sebutkan tadi bahwa Tuhan itu begitu baik, penuh dengan kasih anugerah, all out yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Maukah saudara percaya sama pengorbanannya? Maukah saudara percaya sama keilahian dia? Kalau mau, ikutin doa saya. Katakan Tuhan Yesus, ya katakan Tuhan Yesus. Hari ini aku membuka hatiku. Aku terima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku, yang mengampuni semua dosa-dosaku dan semua pelanggaranku. Dan hari ini Tuhan, jadikan aku putra putri kerajaan surga. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Apabila saudara sudah doa demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra putri kerajaan surga. Sukacita surga meluap dalam hidup saudara dan saya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, berkat kasih persekutuan yang indah dari Allah Bapa menyertai saudara dan saya. Berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus menyertai hidup saudara dan saya. Berkat persekutuan dan pimpinan Roh Kudus yang luar biasa yang tinggal dalam hidup saudara selalu memimpin kita senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you.